Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada rebirth. Affirmation for acceptance, change and progress, listening to wisdom. Oke. Ada seseorang yang saat ini meratapi kegagalan atau keterpurukannya ya. Dimana seseorang ini ada keinginan untuk kembali memulai lembaran baru lagi kepada kamu, karena dia baru saja mengalami sebuah kegagalan dalam hidupnya. Ada keinginan untuk dia bicara dengan kamu untuk kesempatan kembali rebirth lagi dengan kamu, dimana dia akan mengungkapkan perasaan cintanya, perasaan sayangnya kepada kamu. Dan memang sebelum dia bergerak ke kamu, dia selalu berafirmasi untuk bisa diterima lagi ya. Jadi dia berafirmasi agar kamu mau untuk menerimanya lagi. Di sini kehidupannya lagi dalam kondisi sumpek karena dia mengalami sebuah kegagalan dalam hidupnya, sehingga saat ini ada keinginan dia untuk dekat sama kamu. Kehadirannya di sini karena dia ingin terlepas dari keruwetan dalam hidupnya. Dia berpikir dengan kamu hidupnya akan happy. Mungkin ketika dia kembali sama kamu, dia bisa merubah kehidupannya jadi lebih baik. Ya. Sehingga seseorang ini akan berusaha untuk memohon kepada kamu agar kamu memberikan kesempatan kepada dia lagi. Ya. Namun di sini kamu dan dia sempat ada sebuah pertengkaran. Sehingga di sini kamu harus bisa mendengarkan intuisi kamu dan bisa mengambil keputusan yang bijak. Jangan karena rayuan dia, kamu ujuk-ujuk langsung menerima dia. Meskipun dia sudah berafirmasi untuk kamu bisa menerimanya, tapi kamu juga bisa berafirmasi untuk didekatkan dengan orang-orang yang terbaik. Seseorang akan cepat datang kepada kamu karena dia mengalami sebuah kehancuran atau keterpurukan. Seandainya saat ini tidak ada keterpurukan atau kehancuran yang terjadi dalam hidupnya, mungkin seseorang ini gak akan kembali ke dalam hidup kamu. Ya. Apalagi aku melihat sebelumnya dia meninggalkan kamu dan memilih orang lain. Namun ketika ada kehancuran dan dia ditinggalkan oleh orang lain, atau orang lain itu gak sesuai dengan harapannya, dia merasa kesepian dan kembali sama kamu. Kenapa dia datang seolah hanya menjadikan kamu sebagai pelampiasannya, bukan tujuan hidupnya. Dia hanya ingin datang kepada kamu. Namun untuk apa? Dia berpikir kamu membawa perubahan. Tapi andaikan di sini dia sudah berubah nih, ya, dengan kembali dengan kamu dia sudah berubah. Apapun yang diharapkan sudah bisa dia dapatkan lagi.
Apakah kamu yakin dia nggak akan melakukan kesalahan yang sama seperti di masa lalu, yang dimana dia meninggalkan kamu dan memilih orang lain lagi? Semarah apakah, sekecewa apakah kamu nanti jika dia melakukan itu? Jadi ketika seseorang ini kembali, coba untuk dengarkan intuisi kamu, untuk benar-benar mengambil keputusan yang bijak. Pantaskah dia menerima permintaan maafnya lagi kepada kamu? Ya. Jadi di sini kamu harus memikirkan baik-baik ya. Untuk seseorang yang datang ini, ya. Dia kehilangan semuanya, barulah dia ingin datang ke kamu. Tapi andaikan ketika dia sudah keluar dari masa sumpeknya dan bisa mengembalikan kehidupannya seperti semula, apakah dia akan benar-benar menetap ataukah dia akan melakukan kesalahan yang sama? Dia memang berharap tinggi untuk kembali sama kamu agar mendapatkan sebuah kestabilan dalam hidupnya, entah dengan karir, keuangan, ya. Mungkin gak hanya memikirkan tentang cinta. Sehingga di sini dia datang karena dia takut mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Dia merasa kamu membawa keberuntungan untuk dia. Tapi aku melihat di sini dia belum bisa untuk benar-benar merubah sikap dan perilakunya. Oke, saat ini dia ingin sekali menggebu-gebu kembali sama kamu karena ingin hidupnya berubah. Tapi kalau hidupnya sudah berubah, tidak menjamin dia juga bisa merubah tingkah laku dan sifatnya. Ya, dia datang hanya karena ingin merubah kondisi keadaan hidupnya, bukan merubah tingkah lakunya dan sifatnya yang tidak bisa setia untuk satu orang di sini. Ya. Sehingga kamu harus bisa untuk benar-benar mempertimbangkan dan mendengarkan intuisi kamu agar kamu bisa bijak mengambil keputusan. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam kesedihan lagi jika menjalani hubungan bersama dengan seseorang ini. Ya, jika dia menginginkan kesempatan kedua, pastikan dia sudah berubah, bukan hanya mengejar ya sesuatu yang dia mau aja. Ya, jadi ada seseorang yang akan kembali sama kamu karena hidupnya saat ini mengalami kesulitan. Dia berpikir dengan kembali kepada kamu, hidupnya akan kembali stabil. Karena hidupnya saat ini dipenuhi dengan masalah yang membuat hidupnya merasakan energi kesumpekan. Tapi sikap dan perilaku dia belum berubah. Dia yang mengejar kejayaan, kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan. Tapi bukan berarti kembalinya dia untuk menjadikan kamu satu-satunya. Ya. Kembalinya dia bukan benar-benar menyesali dengan apa yang udah terjadi, kehancuran yang terjadi dalam hidupnya. Jadi pertimbangkan dengan baik di sini ya. Jangan sampai kamu terbuai dengan dramatiknya. Ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.